Teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya Kurnia Teknik. Video ini saya akan perbaiki kulkas Polytron satu pintu. Ini kulkas tidak dingin ya, tidak dingin. Kita cek untuk bagian evaporatornya masih bagus, tidak ada tanda-tanda kebocoran. Ini untuk bagian kompresornya ya teman-teman. Jadi kompresornya ini ngejam ya. Nah, ini kompresor yang untuk penggantinya sudah saya siapkan. Kulkas Polytron ini tidak dingin disebabkan kompresornya ngejam, rusak. Jadi ketika dicolokkan dia tidak berputar karena kompresor di dalam itu kan ada seperti pistonnya ya. Jadi saya akan berbagi tips cara mengganti kompresornya, kompresor kulkas Polytron satu pintu. Buat teman-teman silakan simak terus video ini supaya teman-teman paham proses pergantiannya dari awal hingga akhir. Itu tadi untuk pipa pengisian pentilnya saya potong menggunakan tang dulu. Tujuannya supaya freonnya keluar ketika menggunakan las seperti ini aman ya, tidak langsung seperti meledak gitu ya teman-teman ya. Untuk langkah awal saya akan melepas dulu pipa-pipa 3 ini ya. Ini satu untuk pengisian pentil, ini sebenarnya nggak dilepas nggak apa-apa, tapi sudah terlanjur ya. Nah, ini ada pipa hisap, kemudian pipa tekan di sebelah sana ya. Jadi caranya seperti ini untuk melepas pipa dari kompresor. Ketika sudah meleleh las-lasnya tinggal ditarik menggunakan tang ya teman-teman ya. Ya memang nggak secepat ini ya, harus menggunakan proses. Ini untuk yang bagian pipa tekannya, dia menggunakan seperti klem ya, seperti ini ya, dari pabrik. Jadi saya potong aja teman-teman menggunakan karter pipa ya, pemotong pipa ya. Dilepas itu susah pakai las ya, jadi saya potong aja. Posisi motongnya agak ngepres, jadi nanti tidak kekurangan ini ya. Nah ini ya teman-teman, dia seperti ini. Jadi akan saya potong saja supaya memudahkan ya. Kalau dilepas menggunakan las tuh sulit ya, pemasangan juga susah nanti. Setelah pemotongan tinggal diangkat karena bagian klem dekat kaki bawah tadi sudah saya lepas. Kemudian kita siapkan kompresornya untuk kompresor penggantinya. Mereknya nggak harus sama, yang penting sama-sama untuk kulkas satu pintu ya teman-teman. Nah ini untuk karet penahan kompresor saya menggunakan yang lama ya, maksudnya menggunakan bekas yang lama supaya kedudukannya sama ya teman-teman ya. Jadi saya lepas dulu karetnya, nanti akan saya pasang dengan karet yang bawaan dari kompresor, dudukannya sama. Jadi kita nggak terlalu ngatur tinggi rendahnya, nggak terlalu repot ya. Ditarik seperti ini, lepas ya teman-teman ya, tinggal digeser ke lubang yang besar. Kemudian kita akan pasang ke kompresor yang akan kita gantiin yang bagus ya. Sama teman-teman, untuk pemasangan dan pelepasannya sama, tinggal dimasukkan kakinya seperti itu.
kemudian dipasang klemnya, tinggal kita las. Untuk filter tidak saya ganti karena ini kan yang rusak kompresor ya. Kalau yang rusak kebocoran pada pipa evaporator maupun kondensor itu saya ganti ya, karena khawatir kotor terjadi penyumbatan. Karena ini kompresor yang rusak, aman ya teman-teman ya. Ini saya las dulu semuanya. Setelah proses pengelasan tadi saya pasang itu untuk bagian kakinya ya, penahan kakinya. Ini sudah dilas semua. Untuk pentilnya panjang nanti dipotong karena masih baru ya. Kemudian setelah selesai pengelasan akan melakukan proses pemvakuman ya. Karena untuk penggantian kompresor sendiri itu freonnya habis, jadi akan diisi freon dari awal lagi. Sebelum diisi freon akan dilakukan proses vakum. Tujuannya untuk membersihkan udara yang ada di dalam sirkulasi baik kondensor maupun evaporator yang ada dalam kulkas itu ya teman-teman ya. Ini saya lakukan vakum kurang lebih 5 menit cukup lah ya, karena satu pintu ya. Kadang nggak sampai 5 menit juga nggak apa-apa. Dipastikan udaranya bersih dan tidak ada terjadi kebocoran ya teman-teman. Setelah proses pemvakuman selesai, kemudian kita siapkan freonnya. Ini menggunakan freon 134, saya menggunakan merek Clea karena sudah dari dulu ya, dari awal saya nyerpis nyaman. Kemudian sebelum pengisian freon, ini saya buka dulu selang manifoldnya, saya kasih tozon ya, untuk membersihkan sirkulasi yang ada di dalam kulkas supaya mencegah terjadinya mampet atau buntu ya teman-teman. Secukupnya saja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Kemudian buka sedikit, tutup freonnya, tinggal dipasang selang manifoldnya. Setelah itu tinggal dibuka untuk freonnya, diisi sedikit demi sedikit sambil
kulkasnya dicolokkan. Ditambah kira-kira 10 PSI lah ya, kurang lebih seperti itu. Atau dicek dengan tang ampere juga bisa, atau evapnya sudah rata dingin dengan bunga es ya teman-teman. Biasanya saya tes itu sehari lah ya, sehari untuk bikin es batu. Sudah keras berarti sudah yakin bagus, karena terkadang ada kulkas yang hanya dingin tetapi untuk membuat es nggak mau keras ya. Jadi untuk ngetesnya saya langsung menggunakan es ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah ini jarum manifoldnya menunjukkan kurang lebih 10 ya sampai 15 PSI ya teman-teman. Kita cek ke bagian depan. Ini terdengar suara kericik, berarti aman, tidak buntu ya di evapnya teman-teman ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya teman-teman semua.